Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini ingin menganalisis isi dan kebahasan Ronggeng Dukuh Paro, karya dari Ahmad Tohari. Ya, ringkasan cerita. Novel karya Ahmad Tohari ini bercerita tentang perjalanan hidup tokoh Sirintil yang terpilih menjadi seorang penari ronggeng di kampungnya, dan bagaimana keadaan itu mengubah jalan hidup dan juga kekasih Rasus. Tertulis jaga dalam novel itu tulisan perjalanan hidup tokoh Rasus yang menjadi gambaran emaknya dalam diri Sirintil. Rasus menjadi agak kecewa saat mengetahui Sirintil yang baru berusia 11 tahun harus menjadi seorang ronggeng. Karena apabila Sirintil menjadi ronggeng, maka Rasus akan tak bisa lagi bermain dengan Sirintil. Bagi Rasus, menjadi ronggeng berarti Sirintil harus bersedia melayani semua orang yang menginginkannya. Sejak awal, Dukuh Paro disorot dari segi negatif seperti 1. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang harus dipuji. 2. Kemiskinan. 3. Kemaksiatan. 4. Kemalasan dan sisi-sisi kehidupan negatif lainnya seperti sumpah sarapah dan perkataan kotor lainnya. Konon, kerabunan massal dipercayai sebagai akibat murka Camanggala karena warganya mulai kendor dalam memajunya. Untuk itu, sepupuh kampung Kartaraja dan Sukarya Santiasa mengikat agar generasi mudanya untuk memberikan penghormatan terhadap arwah Ki Sajang Manggala. Ada kepercayaan juga bahwa sebelum seorang ronggeng dianggap sah menjadi ronggeng, maka dia harus melalui saimbara bukak kelambu. Dalam malam bukak kelambu, Sirintil menyerahkan keperawannya pada Rasus. Setelah Sirintil telah mencapai umur untuk menobatkan sebagai ronggeng, semacam upacara adat dilakukan dalam rangka untuk menghormati itu. Calon ronggeng harus dapat restu dari arwah Ki Sajang Manggala. Namun, Rasus telah saja kecewa, sebab Sirintil tak akan lama lagi menjadi milik banyak orang setelah menjadi ronggeng. Setelah kejadian itu, Rasus pergi menghilang dari Dukuh Paro. Kemudian Rasus menjadi pembantu seorang tentara. Walaupun Rasus kecewa dengan Sirintil dan tempat kelahirannya, namun karena merasa terpanggil untuk melindungi tanah leluhur beserta warganya, maka pada saat perampokan di rumahnya Nyai Kertareja, Rasus ikut mengambil peran dalam menumpah para perampok, dan dia berhasil menyelamatkan Sirintil. Setelah sekian lama menjadi ronggeng, kehidupan Sirintil berubah total. Semua dia hidup dalam kemiskinan. Kemudian dia hidup berkecukupan, bahkan dapat
dikategorikan mewah untuk ukuran tahun 1965-an. Sementara Rasus juga menjadi perubahan nasib. Rasus semua dia seperti halalnya si Rintil hidup dalam kesusahan, kemudian setelah sekian lama membantu perjualan singkong di pasar sekecamatan, dia dipilih oleh Sarsan Selamat untuk menjadi seorang woban atau pembantu tentara. Kedua tokoh si Rintil dan Rasus dalam kehidupan ekonomi termasuk orang-orang yang berhasil. Si Rintil karena menjadi ronggeng, sementara Rasus berhasil karena dia masuk tentara. 2. Unsur intrinsik penokohan. Tokoh utama dalam novel Ronggeng Duku Paruk adalah Rasus, sedangkan tokoh pembantu dalam novel ini adalah si Rintil, Sakarya, Nyi Sakarya, Kertareja, Nyi Kertareja, Sakum, Satyayit, Nenek Rasus, Marsusi, dan Bajus. Kemunculan tempat Goder, Wartar, Dersun, Dower, Sulam, Sersan, Selamat, Kompak, Hujat, Tarim, Bilan, Bakar, Sinkika, Waras, dan Belembur Hankala. Tokoh pelengkap cerita. Walaupun begitu, kehadirannya mereka tetaplah penting untuk membuat cerita menjadi lebih baik dan seolah-olah benar. Dalam realitas sebuah kehidupan berdasarkan sifatnya, tokoh novel Ronggeng Duku Paruk dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis, yang termasuk tokoh protagonis adalah si Rintil, Rasus, Sakarya, Nyi Sakarya, Sakum, Tampi, Warta, dan Darsun. Sedangkan tokoh antagonis adalah Kertareja, Nyi Kertareja, Marsus, Bajus, dan Bakar. Alur. Berdasarkan urutan peristiwa yang terdapat dalam novel, alur yang digunakan adalah campuran yang berarti jalinan cerita tersusun secara garis lurus dan flashback dalam cerita. Alur yang utama adalah alur maju atau garis lurus adalah flashback. Alur yang menjadi flashback atau kilas balik adalah ketika terjadi tragedi Tempe Bengkrek. Latar belakang, latar waktu: sore hari, tengah malam, tengah hari atau siang hari, pagi hari, malam hari. Latar tempat: di tepi kampung, di pelataran, di bawah pohon nangka, di halaman rumah Kertareja, di kuburan Ki Sejeng Magelang, pasar Dawan, di hutan rumah Sukarya, di beranda rumah Nenek Rasus. Gaya bahasa maknanya. Novel Ronggeng Duku Paruk banyak menggunakan bahasa figuratif
yaitu menggunakan majas dan turunan indomatif. Majas metafora di pelataran yang membantu di bawah pohon nangka. Ketika angin tenggara bertiup ingin menyapu harum bangau kopi yang selalu mekar di musim kemarau. Maknanya, melukiskan keadaan dukuh paruk yang masih ketika malam hari pada musim kemarau, angin terasa dingin. Smell, dengar pak serintil, masih segar seperti kecambah. Sambung Nyi Kartareja sambil menyentuh dada Marsusi dengan lembut. Maknanya, kata kecambah melembabkan Sirintil masih kecil. Turunan indomatik, mereka sungguh tidak rela kalau anaknya asuhannya jatuh hati kepada rasus atau laki-laki manapun. Makanya, menyatakan keadaan batin Sirintil yang hatinya telah tercuri jatuh cinta kepada rasus atau laki-laki manapun. Ya, mungkin sampai di sini saja yang saya dapat jelaskan. Kalau seandainya saya ada kesalahan atau tidak sengaja buat kalian tak paham, bisa dijelaskan kepada saya. Ya, saya tutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.